Ya, kita ketemu lagi. Hari ini hari Kamis, ya. Besok hari Jumat, berarti besok terakhir kita belajar di minggu ini. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau kasih tahu, ada info dari sekolah, di mana ada yang harus orang tua kalian isi lagi dari link. Bapak udah kirim di grup orang tua, ya. Jadi di istilah gini, kan nama-nama kalian kan terdaftar di Dinas Pendidikan, ya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai siswa hati kudus. Nah, di situ dibutuhkan data hobi, cita-cita, sama asal sekolah kalian dulu. Asal sekolah itu TK-nya. TK-nya di mana? Nah, itu kalian isi di link. Linknya Bapak sudah kirim ke grup orang tua, ya, ke grup orang tua. Jadi nanti tolong diingatkan orang tua kalian masing-masing supaya mengisi link yang sudah Bapak kirim itu, ya. Jadi ini nanti berkaitan dengan rapot dengan e-rapor, sorry, ya, dengan e-rapor. Dan e-rapor itu nanti akan kalian terima lagi pas kenaikan kelas di semester 2. Ya, jadi itu harus sudah diisi dulu. Ya, itu harus sudah diisi dulu. Ya, jadi nanti diingatkan lagi ke orang tua kalian masing-masing supaya diisi linknya. Oke. Kita mulai. Ya, kita mulai pembahasan kita matematika bentar. Bapak buka dulu soalnya. Matematika 10 soal ya kemarin ya. Ya, 10 soal. Oh, ini yang waktu dari Pak Edwin ya. Ya, yang waktu Pak Edwin kasih. Oke. Oke, yuk. Kita bahas, baca soal, jawab dari nomor 1 ya, yuk, Niko yuk. Yuk, Niko. Sebatang pensil panjangnya adalah 14 cm, lebih 8 mm. Jika dibulatkan, maka pensil tersebut panjangnya adalah 15 cm. Berapa? 15 cm. 15 cm. Caranya gimana? 14,8 sama dengan 15 cm. Oke. 14,8 sama dengan 15 cm. Ya. Jadi milimeternya diubah dulu ke centimeter. Ya. 8 mm kalau diubah ke centimeter jadi 0,8 cm. Nah, kalau udah sama-sama centimeter berarti tinggal dijumlah 14 ditambah 0,8. Ya, 14 ditambah 0,8 sama dengan 14,8
terus dibulatkan lagi jadi 15 cm. Nah, itu. Ya. Jadi jangan langsung ke 14,8. Ya, diubah dulu. Karena nggak semuanya bisa langsung paham. Ya. Yang mana? Yang mana ya? Nih. Nah, tuh, Charlie. Coba baca di grup. Bapak udah kasih soal, udah teks soalnya. Ya. Bapak sudah teks soalnya. Oke. Kita lanjut. Nomor 2. Yang salah perbaiki ya. Yang salah perbaiki. Nomor 2. Si Feni. Ya, Feni. Berat 4 melon adalah 12,34 kilo. Berapa kira-kira berat 1 melon? Berapa? Berapa? Jangan di-mute lagi. Unmute. Yuk, berapa? Udah dijawab belum? Feni? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Oke, perhatiin ya. 4 melon beratnya 12,34. Berarti kalau 1 melon ya berarti tinggal dibagi. Ya, tinggal dibagi. Tapi sebelum dibagi kita bulatkan dulu. Ya. 12,34 ini kita bulatkan. Jadi 12 kg. Nah, berarti 4 melon kira-kira 12 kg. Berarti kalau 1 melon tinggal dibagi. 12 dibagi 4 sama dengan 3 kg. Nah, itu. Ya. Kalau ada yang nggak ngerti tanya ya. Ya, oke. Kita lanjut ke nomor 3. Quincy. Mana Quincy? Ya, unmute Quincy. Tania memiliki peta dengan panjang 17 cm. Lebih 50 mm. Jika dibuatkan, maka panjang peta Tania adalah 18 cm. Caranya 17,50 sama dengan 17,50 dibuatkan menjadi 18 cm. Oke. Ya, berarti 50 mm-nya kita ubah dulu ke sentimeter. Ini jadi 5. Ya, jadi 5 cm. Tadi jawaban kamu berapa, Quincy? 18? Iya, 18. Oke, gini. 50 mm ke sentimeter kan jadi 5. Ya, jadi 5 cm. Nah, kalau udah 5 cm berarti kan ini soalnya bisa kita ubah jadi 17 cm lebih 5 cm. Ya, 18 itu kalau misalnya
17 cm lebih 5 mm. Baru 18. Tapi kalau lebihnya 50 mm, milimeternya aja diubah ke cm jadi 5. Nah, berarti kalau 17 cm lebih 5 cm, ya tinggal dijumlah. 17 ditambah 5. Ya, 17 tambah 5 berapa? 23 ya? 22. 22 cm. Ya, jadi bukan 18. Kalau 18 itu kalau misalnya ininya 5 mm, terus ininya jadi 0,5. Nah, baru 18. Ya, tapi di soalnya kan 17 cm lebih 50. Ya. Milimeter ke sentimeter kan dibagi 10. Jadi ya 50 dibagi 10, 5. Ya, seperti itu. Jadi 22 cm jawabannya. Nomor 3. Ya. Oke. Diperbaiki ya. Diperbaiki Quincy. Yang lain juga, kalau ada yang salah diperbaiki. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Gerald. Ya, Gerald. Soalnya memiliki daging sapi dengan berat 8 kg lebih 24 gram. Berat daging sapi jika dibulatkan adalah 8 kg. Berat daging sapi kalau dibulatkan. Oke, 8 kg. Caranya gimana? Caranya 4 tidak bisa dibulatkan ke 2. Jadi kurang dari 50 sama dengan 8 kg. Ya, jadi ini hilang semua ya. Jadi kalau 24 gram ke kilogram, ini dibagi berapa? Dibagi 1000 ya. Ya, dibagi 1000. 24 dibagi 1000. Gak usah bingung kalau begini ya. Kayak biasa aja. 24 kita tambahin komanya di paling terakhir. Terus kalau dibagi komanya geser ke kiri. Berapa langkah gesernya? Lihat. 1000 itu nolnya ada 3. Jadi geser 3 langkah. Ya. Geser ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, karena nggak ada angka lagi, yang sebelum angka 2, kita tambahin angka 0. 0, kita tambahin 2. Karena ada 2 juga komanya sebelum angka 2. Ya, kita tambahin 2 nolnya. Dah, koma yang dipakai koma yang terakhir, berarti yang sebelumnya boleh kita hapus. Nah, jadi 24 gram diubah ke kilogram jadi 0,024 kilogram. Berarti soalnya bisa kita ubah jadi 8 kilogram lebih 0,024 kilogram. Karena udah sama-sama kilogram, tinggal kita jumlah. 8 ditambah 0,024 sama dengan 8,024. Ya, kalau ini 024 kurang dari 5 semua. Berarti hilangin aja semuanya. Jadi 8 kilogram. Ya, betul. Oke ya. Caranya seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Karena setelah ini kita matematika masuk ke materi yang baru. Ya. Jadi kalau ada yang nggak ngerti di materi pembulatan pengukuran berat dan panjang, tanya sekarang. Karena habis bahas ini, kita masuk ke materi yang baru.
Jadi di tema 6 ini, ya, di tema 6 ini matematika ada 2 KD. Yang pertama yang ini, pembulatan pengukuran berat dan panjang. Yang kedua, nanti setelah ini kita pelajarin. Ya, setelah ini kita pelajarin. Oke, nomor 5. Nomor 5, Enrico, yuk. Baca Enrico. Berat badan Boni 30 kg, lebih 750 gram. Jika dibulatkan, berat badan Boni adalah 31 gram. 3, betul. 31 kilogram caranya? 30,750 gram dibulatkan menjadi 31 kg. Oke, good, betul. Ya, tapi pertama kita ubah dulu gramnya ke kilogram. Gram ke kilogram dibagi 1000, berarti 750 dibagi 1000. Ini berarti 0,75 kilogram. Ya, caranya sama. 750 kita kasih koma diangkat di terakhir, terus geser ke kiri 3 langkah. Karena 1000 nolnya 3. 1, 2, 3. Nggak ada angka lagi sebelum angka 7, tambahin 0. 1. Karena komanya cuma 1 di depan angka 7. Udah. Hapus koma yang sebelumnya. Ya, jadi 0,75. Nah, terus karena udah sama-sama kilogram, tinggal kita jumlah. 30 ditambah 0,75 sama dengan 30,75 kilogram sama dengan dibulatkan 31. Ya, caranya seperti itu. Oke. Kalau ada yang salah diperbaiki. Lanjut, kita ke nomor 6. Kalau ada yang mau tanya-tanya ya, di chat dulu. Pas saya mau nanya, ntar Bapak buka mikrofonnya. Ya. Nomor 6. Nomor 6, Sarli. Yuk, Sarli. Panjang penghapus adalah 8 cm lebih 2 mm. Berapa panjang penghapus jika dibulatkan ke cm? 8,2 dibulatkan menjadi 8 cm. Oke, good, betul. Ya, thank you, Sarli. Jadi, pertamanya 2 mm, kita ubah dulu ke cm, berarti dibagi 10. 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 cm. Karena udah sama-sama cm, berarti tinggal kita jumlah. 8 ditambah 0,2 sama dengan 8,2 cm. Dibulatkan menjadi 8 cm. Ya. Ini masih gampang ya. Ini masih sentimeter milimeter, kilogram sama gram. Ya. Kalau Bapak kasih soal udah Bapak acak-acak satuannya. Ya udah Bapak acak-acak satuan. Tapi ini masih rapi. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7. Si Valen, ya Valen. 7 Valen. Bayu memiliki handphone dengan panjang 12 cm lebih 34 mm. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, panjang handphone Bayu adalah 12 cm. Oke, caranya gimana? 12,34 dibulatkan. Oke, thank you Valen, good. Ya, tapi pertamanya 34 mm diubah ke cm itu dibagi 10. Ya. Nah, ini
Ini bukan 12 cm nih jadinya nih. Ya. 34 dibagi 10 ini 3,4. Ya. Nih, 34 dibagi 10. Kita kasih koma bantuan terakhir. Kalau dibagi komanya geser ke kiri, berapa langkah? 1, karena 10 itu nolnya cuma 1. Geser 1 langkah. Hapus koma yang terakhir, koma yang sebelumnya. Nah, berarti 3,4 cm. Nah, berarti udah sama-sama centimeter nih. 12 cm lebih 3,4 cm. Kalau udah sama-sama centimeter berarti tinggal dijumlah. 12 tambah 3,4 sama dengan 15,4 cm. Baru dibulatkan 15,4-nya. Jadi 15 cm. Ya, jadi bukan 12. Ya. Diperbaiki ya. Diperbaiki. Ini berarti kalian kerjainnya masih di penjelasan Bapak yang pertama ya. Yang salah ya. Oke, nggak apa-apa ya, diperbaiki aja. Oke. Lanjut kita ke nomor 8. Sambil kalian perbaiki ya. Nomor 8. Anjas. Ya Anjas. Justin siap-siap nomor 9 ya. Anjas nomor 8. Anjas. Enggak ada. Ya udah, Justin nomor 8 Justin. Justin nomor 8, baca. Kemarin belum. Ayo baca nomor 8, Justin. Nah, kalau Berat itunya satu tidak bisa. keranjang jeruk 15,6 kg. Kilogram. Kalau dari perbandingan, Keranjang itu terdiri dari 4 buah jeruk. Berat satu jeruk kira-kira adalah Berapa? Udah langsung di-unmute. Oke. 4 jeruk 15,6. Ini Bapak ganti deh posisinya. 4 jeruk 15,6 kilogram. Ya. Berarti kalau 1 jeruk berapa? Ya berarti tinggal dibagi. Ya, tinggal dibagi. Tapi sebelum dibagi kita bulatkan dulu 15,6-nya. 15,6 kalau dibulatkan menjadi berapa? Jadi lihat angka terakhirnya. Angka terakhirnya 6. Lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti dibulatkan 1 ke depannya, ditambahin 1 ke depannya. 15-nya tambah 1 jadi 16 kilogram. Nah, baru sekarang kita bagi. Berat 1 jeruk berarti 16 dibagi 4. Ya, 16 kilogram dibagi 4 jeruk berarti sama dengan 4 kilogram. Jadi 1 jeruknya kira-kira beratnya 4 kilogram. Ya, seperti itu. Kalau ada yang belum ditulis ya. Lanjut nomor 9.
Nomor 9. Nomor 9 si Vanessa deh. Yuk, Vanessa. Vanessa, nomor 9. Nggak ada? Vanessa? Oke, Bapak ganti. Marcel, nomor 9 Marcel. Marcel, nomor 9 baca. Nggak ada? Oke. Yoten deh, yuk, Yoten. Nomor 9 Yoten. Berat 1 keranjang apel 21,22 kg. Harga 1 keranjang jeruk adalah Rp210.000. Kira-kira harga 1 kg jeruk adalah Rp210.000 bagi 21 sama dengan 10.000. Oke. Ntar dulu deh. Ini kok apel jadi jeruk ya? Berat 1 keranjang apel 21,22 kg. Harga 1 keranjang jeruk 210.000. Berarti harga 1 kg jeruk. Oh iya, betul. Itu berat 1 keranjang jeruk berarti. Bukan berat 1 keranjang apel. Yang 21,22 itu. Ya, jeruk. Bukan apel. Nah, terus harga 1 keranjangnya, harga 1 keranjang jeruk itu Rp210.000. Berarti harga 1 kg jeruk, harga 1 kg jeruk. Nah, iya betul. Ya, ini dibulatkan dulu 21,22. Jadi 21 kg. Berarti 1 keranjang jeruk beratnya kira-kira 21 kg. Ya, 21 kg tuh. Harganya 210.000. Karena sama-sama 1 keranjang kan? Ya, 1 keranjang itu beratnya 21 kg, harganya 210.000. Nah, kalau harga 1 kilogramnya berapa? Tinggal dibagi. 210.000 dibagi 21. Berapa nih? Berarti rupiah ya. 10.000 rupiah. Ya. 10.000 rupiah. Harga 1 kilogramnya. Oke. Terakhir nomor 10. Nomor 10 Norbert. Ya Norbert, nomor 10 Norbert. Oke, Pak. Tongkat Doni 12,45 cm. Tongkat Daniel 32 cm, lebih 25 mm. Tongkat Sakti 22 cm, lebih 43 mm. Urutan tongkat yang terpanjang dengan aturan pembulatan
Berapa? Urutkannya dari yang terpanjang. Urutkan tongkat dari yang terpanjang. 12,45 cm 32 bukan 43 mm 32 25 22. Sudah diisi belum, Norbert? Udah. Udah. Oke. Berarti ini ya. Caranya dibulatkan dulu. Satu-satu kita bulatkan. Tongkatnya si Doni dulu 12,45. Ini dibulatkan jadi berapa? Mana Norbert nih? Norbert, yuk 12,45 dibulatkan jadi berapa Norbert? Apa putus-putus tadi? 12,45 dibulatkan jadi berapa? Dua belas. Berapa? 12, Pak. Caranya gimana itu bisa dapat 12? Dibuletin. Iya tahu dibuletin. Norbert, kamu di situ sambil ngapain Norbert? Hah? Di situ kamu sambil ngapain? Dan sambil cari Sambil cari apa? jawabannya. Bukan sambil cari grup WA. Kagak. Bukan. Enggak. Bukan sambil chatan di grup WA lain. Enggak. Bukan. Oke. Males bapaknya kalau udah begini nih. Ya, yuk. Oke. Perhatiin ya, Norbert ya. Iya. 12,45 dibulatkan jadi lihat angka terakhirnya. Angka terakhirnya pas 5. Kalau angka terakhirnya pas 5 berarti kita tambahin 1 ke angka yang depannya, angka 4. 4 kita tambahin 1 jadi 5. Jadi sekarang 12,5. Nah, masih desimal. Lihat lagi angka terakhirnya. Angka terakhirnya 5. Pas 5. Berarti kita buletin lagi 1 ke depannya. 2 kita buletin, kita tambahin 1 jadi 3. Berarti 13. Jadi 13 cm. Nah, berarti panjang tongkatnya Doni kira-kira 13 cm. Nah, sekarang si Daniel. 32 cm lebih 25 mm. Milimeternya kita ubah dulu ke sentimeter. Ya, 25 mm ke sentimeter itu dibagi 10. Ya, dibagi 10. Berarti sama dengan 2,5 cm. Kalau udah sama-sama sentimeter ya tinggal dijumlah. Ya. Berarti 25 ditambah 2,5 sama dengan 27,5 cm. Baru dibulatkan. Jadi 28 cm.
Nah, ini panjang tongkatnya si Daniel. Nah, sekarang si Sakti. 22 cm lebih 4,3. 43 mm. Nah, 43 mm-nya kita ubah ke cm dibagi 10. Jadi 4,3 cm. Karena udah sama-sama cm, ya tinggal dijumlah. 22. Ya, 22. Oh, sorry. Ini bukan 25 nih si Daniel. 32. Ya, 32 ditambah 2,5 jadi bukan 27, tapi 34. Dibulatkan jadi 35. Nah, itu si Daniel. Bapak salah lihat. Bapak lihatnya yang 25-nya. Harusnya yang 32-nya. Karena ini udah sentimeter. Nah, si Sakti juga 22 cm ditambah 4,3. Karena udah ke sentimeter. Jadi 26,3. Dibulatkan menjadi 26 cm. Dah, tinggal kita urutkan tongkat yang terpanjang dari yang terpanjang. Berarti ini 13, 35, sama 26. Kita urutkan. Berarti punyanya yang paling panjang si Daniel. 35 cm panjangnya. Terus punyanya si Sakti 26 cm. Nah, yang paling pendek punya si Doni 13 cm. Nah, ini urutan tongkat dari yang terpanjang. Daniel, Sakti, sama si Doni. Oke, diperbaiki. Yang salah. Tulis Norbert. Kalau yang sudah ambil buku cetak matematikanya ya. Yang sudah ambil buku cetak matematikanya. Yang belum lanjutkan dulu. Tulis dulu. Ada yang mau ditanya? Dari 10 nomor ini? Kalau ada bisa di-chat dulu. Oh, ya, yang mau ke toilet silakan. Aku masuk yang nomor 10. Ya. Oke, Quincy. Nomor 10 itu sama kok sebenarnya. Ya. Cuma dia gini. Ini karena bentar ya. Jadi ada 3 orang nih. Nomor 10 ini. Nah, tuh. Kelihatan nggak? Tar. Bapak pindahin deh yang nomor 10. Bapak pindahin ke samping. Bentar. Udah nih, perhatiin. Nomor 10. Ya.
Jadi ada 3 orang. Si Doni, Daniel, sama si Sakti. Nah, mereka masing-masing punya tongkat. Doni panjang tongkatnya 12,45, Daniel panjang tongkatnya 32 cm, lebih 25 mm, Sakti panjang tongkatnya 22 cm, lebih 43 mm. Nah, pertanyaannya kan urutkan dari yang terpanjang, tapi pakai aturan pembulatan. Kalau aturan pembulatan berarti sebelum kita urutkan, ya dibulatkan dulu. Kan gitu. Ya, jadi ya satu-satu kita bulatkan. Karena kan pertanyaannya kan diurutkan. Tongkat siapa yang paling panjang? Urutkan dari yang paling panjang, sedang, paling pendek. Nah, satu-satu kita bulatkan. Doni dulu. Doni panjang tongkatnya 12,45. Ini kalau kita bulatkan jadi 13 cm. Ya, 13 cm. Jadi nanti yang kita urutkan itu hasil pembulatannya. Ya, hasil pembulatannya. 13 cm punyanya si Doni tongkatnya. Si Daniel 32 cm lebih 25 mm. Sama dengan cara yang tadi kayak nomor 1, ya. 32 cm lebih 25 mm dibulatkan jadi berapa? Milimeternya kita ubah dulu ke sentimeter. Milimeter ke sentimeter kan dibagi 10. Berarti 25 dibagi 10, 2,5. Baru kita jumlah 32-nya. Jadi soalnya bisa kita ubah jadi 32 cm lebih 2,5 cm. Karena udah sama-sama sentimeter, tinggal kita jumlah. Jadi 34,5. Nah, baru dibulatkan. Jadi 35 cm. Nah, itu tongkatnya si Daniel, 35. Nah, kalau si Sakti, 22 cm lebih 43 mm. Ya. 43 mm-nya yang kita ubah ke cm. Berarti dibagi 10. 43 dibagi 10. 4,3 cm. Ya. Nah, berarti soalnya bisa kita ubah 22 cm lebih 4,3 cm. Kalau gitu, tinggal kita jumlah 22 ditambah 4,3 sama dengan 26,3. Baru dibulatkan jadi 26 cm. Ini tongkatnya si Sakti. Berarti yang kita urutkan yang hasil pembulatannya. Doni 13, Daniel 35, Sakti 26. Urutkan dari yang paling panjang. Daniel 35, ini yang paling panjang. Berarti punyanya si Daniel tongkatnya yang paling panjang. Terus Sakti 26 cm. Nah, habis itu yang paling pendek Doni 13 cm. Kurang nih, 13 cm. Nah, tuh. Ya, jadi yang diurutkan hasil pembulatannya. Jadi yang tadi masih koma-koma, terus yang lebih berapa itu dibulatkan dulu. Ya, supaya dia jadi bilangan bulat. Ya. Nah, baru diurutkan. Gitu ya. Itu penjelasan nomor 10. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke buku cetak matematika. Buka. Ya, yang mau ke toilet silakan. Ya. Ini Bapak tutup ya.
Oke. Buka di halaman 88. Buka di halaman 88. Oke. Di halaman 88 kita belajar tentang segi banyak. Nah, berarti kalau kita belajar segi banyak, kita sudah mulai masuk ke bangun datar. Ya, kita sudah mulai masuk ke bangun datar. Ya. Segi banyak. Segi banyak itu apa? Segi yang banyak. Iya, betul. Ya. Oke, kita baca dulu di halaman 88. Si Elisia. Halaman 88. Segi banyak adalah, langsung aja ke situ. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Perhatikan gambar berikut. Langsung. Nama segi banyak sesuai dengan jumlah sisinya. Contoh, segitiga. Segitiga banyak yang memiliki 3 sisi. Banyak sudut 3. Segi 4. Segi banyak yang memiliki 4 sisi. Banyak sudut 4. Segi 5. Segi banyak yang memiliki 5 sisi. Banyak sudut 5. Segi 6. Segi banyak yang memiliki 6 sisi. Banyak sudut 6. Oke, thank you, Elis. Ya. Jadi segi banyak itu, ini sebelum kita masuk ke bangun datar ya. Sebelum kita masuk ke materi bangun datar nanti di tema berikutnya. Kita belajar segi banyak. Ya, jadi segi banyak itu intinya bangun datar yang memiliki sisi yang banyak. Ya, sisinya banyak. Ya. Terus segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Ya. Dibatasi oleh ruas garis. Berarti cuma yang ada garisnya yang disebut segi banyak. Ya. Cuma yang ada garis. Tahu garis kan ya? Garis. Oke, coba. Bapak mau tanya. Garisnya garis lurus ya? Garis lurus. Apakah ini garis? Ini. Mana lagi nih? Ini. Ya. Ini. Ya. Apakah ini semua garis? Ya. Ya. Ini semua garis. Ya. Ini semua garis. Nah, kalau begini, apakah ini garis? Bukan. Ya. Ini bukan garis. Ya. Ini bukan garis lurus. Ya. Lihat bedanya. Ya. Lihat bedanya.
Nih. Ya. Kalau yang sebelah kiri ini garis. Sebelah kanan ini bukan garis. Oke. Berarti kalau segi banyak, bangun datar yang tertutup sama ruas garis. Nih, ditutup sama yang garis-garis yang lurus-lurus ini. Sekalipun dia tertutup, tapi kalau dengan garis, dengan yang lengkung-lengkung seperti ini, itu bukan segi banyak. Oke. Berarti, misalnya ini mau Bapak sambungin. Ini ke sini. Ya, ini sengaja Bapak kasih merah supaya tanda ini sambungannya. Sini. Terus sini. Ini Bapak sambungin, jadi tertutup dia. Nah, tuh. Bangun datar yang tertutup sama ruas garis. Apakah ini segi banyak yang sudah Bapak tutup? Iya, ini segi banyak. Ya, ini segi banyak. Walaupun bentuknya nggak jelas. Apaan ini? Ya nggak apa-apa. Tapi dia tertutup sama ruas garis lurus. Ya. Berarti kalau misalnya Bapak mau bikin asal misalnya. Sini, terus ke sini. Misalnya Bapak mau bikin asal. Ke sini, terus langsung tarik ke sini. Apakah ini segi banyak? Iya. Ya. Karena dia tertutup. Ya. Tertutup sama garis, sama ruas garis. Ya. Sekalipun bentuknya nggak tahu apaan ini, bentuk apaan. Ya. Nah, kalau ini, yang sebelah kanan ini, nih contoh. Bapak ambil yang gambar ini deh. Ya. Contoh yang ini. Bapak mau tutup. Ya, Bapak mau tutup. Misalnya seperti ini. Apakah ini segi banyak? Bukan. Karena ini bukan garis lurus. Oke. Atau enggak yang sebelahnya nih. Bapak kasih garis lurus deh. Nih. Nah, garis lurus. Apakah ini segi banyak? Bukan juga. Karena ada garis lengkungnya, ada garis belok-beloknya. Ya. Pokoknya intinya kalau dia segi banyak, dia bangun datarnya ditutupin sama garis-garis yang lurus. Kalau ada satu aja garis yang belok, yang lengkung, itu bukan segi banyak. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, misalnya, ini ada garisnya lurus-lurus. Nah, di sebelah sini deh. Ya, ada garis lurus-lurus. Satu, terus dua, tiga. Nah, ini garis lurus semua nih. Nih, yang sebelah kanan. Pojok nyempil. Ini garis lurus semua. Apakah ini segi banyak? Bukan.
Ini juga bukan segi banyak. Kenapa ini bukan segi banyak? Karena dia tidak tertutup. Nyambung putus dia nih di sini. Ya, putus dia. Artinya dia bukan bangun datar yang tertutup. Nah, kalau bukan bangun datar yang tertutup, berarti dia bukan segi banyak. Ya. Oke, pertanyaan Bapak berikutnya. Ya. Sekarang ini ada, Bapak kasih warna biru deh, biar kelihatan beda. Nah, ini ada lingkaran. Coba jawab di chat. Lingkaran ini segi banyak atau bukan? Jawabannya iya atau bukan. Nih, lingkaran yang warna biru. Coba jawab di chat. Lingkaran ini segi banyak atau bukan? Lingkaran. Ya. Ini tadi Gerald dibaca, chatnya kebaca sama teman-teman. Nih, Bapak langsung kunci. Karena Gerald yang pertama tadi. Oke, betul ya. Lingkaran ini bukan segi banyak, sekalipun dia bangun datar. Ya. Lingkaran itu bukan segi banyak, sekalipun lingkaran itu termasuk bangun datar. Ya. Jadi intinya kalau segi banyak itu ditutup, bangun datarnya tertutup, tapi ditutupnya sama garis-garis yang lurus. Artinya kalau dia bangun datarnya terbuka seperti yang ini, berarti ini bukan segi banyak. Atau kalau sekalipun dia bangun datarnya tertutup, tapi ada garis lengkung-lengkungnya seperti ini atau lingkaran, berarti ini bukan segi banyak. Apalagi udah terbuka, terus lengkung seperti ini, ya udah, ini bukan segi banyak. Ya. Oke. Sekarang Bapak mau kasih catatan dulu. Ya, kalian tulis dulu di buku PS. Ini Bapak mau kasih perbedaan segi banyak dan bukan segi banyak. Ya. Segi banyak ditulis di buku PS. Segi banyak. Oh iya, judulnya. Judul tabelnya, perbedaan nah ini.
Itu dicatat doang ya, dicatat Marcel. Ini kita istilahkan garis lengkung ya. Kita buat istilah lain aja. Ya, kalau yang garis-garis begini kita istilahkan garis lengkung. Ya, supaya kalian tahu bedanya. Nah, dua ini aja. Yang pertama, kalau segi banyak itu bangun datar yang tertutup dengan garis lurus. Nah, yang kedua, harus menggunakan garis lurus. Ya. Nah, kalau bukan segi banyak, berarti bangun datarnya tidak tertutup. Sekalipun garis lurus. Nah, ini Bapak tambahin. Sekalipun garis lurus. Nah, yang kedua, bangun datarnya tertutup, tapi ada garis lengkungnya. Nah, itu bukan segi banyak. Ya. Iya, Quincy, dicatat Quincy. Ya. Sudah? Belum. Oke. Sudah. Oke. Yang sudah coba kerjakan halaman 89. Latihan 1.
Halaman 89, latihan 1. Nomor 1 dan 2 saja. Ya, nomor 1 dan 2. Oke, Stanley sudah. Niko sudah. Yang sudah, kerjakan halaman 89. Nomor 1 dan 2. Contoh-contoh perbedaan dari segi banyak dan bukan segi banyak itu juga ada di halaman 88. Ya, yang di kotak kiri kanan. Segi banyak itu semuanya tertutup, garis lurus. Terus kalau bukan segi banyak, garis lengkung. Walaupun tertutup tapi garis lengkung itu bukan segi banyak. Terus yang bawahnya itu garis lurus semua sih, tapi nggak ketutup. Nah, itu bukan segi banyak. Ya, ada di halaman 88 contohnya. Kalau sudah selesai catat yang di layar, kerjakan halaman 89. Kailah. Ya, halaman 89 nomor 1 dan 2 aja. Kok screen-nya hilang? Namanya ini hilang. Marcel. Enggak kok, belum Bapak stop share kok. Hitam semua. Atau nggak coba kamu keluar dulu terus masuk lagi. Marcel. Keluar Zoom dulu terus masuk lagi. Ya, kerjakan halaman 89 nomor 1 dan 2. Kalau yang nomor 2 itu kalian disuruh warnai bangun yang merupakan segi banyak. Kalau nggak ada pensil warna, boleh pakai pensil aja, diarsir. Ya, diarsir aja. Yang merupakan segi banyak tuh yang mana? Udah, itu doang tugasnya nomor 1 dan 2. Sudah, oke. Sudah, oke. Nah, tadi Alicia juga udah baca. Kalau segi banyak itu tergantung jumlah sisinya. Ya. Berarti kalau misalnya ada gambar segi banyak seperti ini. Ya, segi banyak seperti ini. Nah, ini segi berapa ini? Ya. Ini kan gambar segi banyak. Karena dia bangun datarnya tertutup. Terus garis lurus semua. Segi berapa ini? Ya tinggal dihitung aja garisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti nama segi banyak ini segi 5. Segi 5-nya tapi tidak beraturan. Berarti segi 5 tidak beraturan. Itu. Maksudnya tidak beraturan berarti sisi-sisinya nggak sama panjang. Itu. Ya. Segi 5 tidak beraturan. Tinggal dihitung aja jumlah sisinya ada berapa. Ya. Oke. Dilanjutkan kerjakan nomor 3, halaman 90.
Kalau nomor 1 dan 2 sudah, halaman 89, lanjutkan ke nomor 3, halaman 90. Yang nomor 3 itu tulis nama segi banyaknya apa aja. Nama-nama segi banyaknya apa? Dari A sampai F. Dari A sampai F nama-nama segi banyaknya apa? Tinggal dihitung garisnya. Sudah, oke. Halaman 89 sampai 90, Justin. Halaman 89 sampai 90. Latihan 1, nomor 1 sampai 3. Ya, nomor 1 sampai 3. Itu aja, 3 nomor. Kalau nomor 2, suruh warnain. Tapi kalau nggak ada pensil warna, diarsir aja pakai pensil. Kalau nomor 3, tulis nama bangunnya. Kasih nama bangunnya apa. Caranya hitung garisnya ada berapa. Contohnya ada di layar nih. Nah, yang ini contohnya. Ya. Sekalipun bangun datarnya ini nggak jelas apaan, tapi hitung aja garisnya. Oh, ada 5. Berarti segi 5. Tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena panjang sisinya nggak sama. Nomor 4 sampai 5 kerjain nggak? Si Charlie. Charlie nanya, nomor 4 sampai 5 kerjain nggak? Boleh lah. Kalau Charlie mau nggak apa-apa. Ya. Karena nomor 4 sama 5 ini hanya ini sih. Maksudnya, yang penting kan kalian tahu pemahaman segi banyak itu apa. Kalau 4 sama 5 ini mah cuma soal tambahan doang. Apalagi nomor 4. Kalian disuruh hitung berapa banyak sisinya. Wih, banyak banget itu. Ayo Quincy, kerjain Quincy. Malah joget Quincy mah. Oh sudah, ya oke Quincy. Ya udah, kalau sudah joget, gak apa-apa. Oke, waktu kita sudah 10.45. Kita istirahat dulu, ya. Nanti kita sambung lagi jam 12:10. Karena nanti jam 11 kalian masuk bahasa Inggris. Ya, nanti Sir akan masuk lewat WA. Ya, jadi nanti kita juga belajarnya lewat WA. Jadi Zoom-nya udah selesai. Ya, ini dicatat. Kalau sudah selesai Bapak stop share dulu. Ya, kita istirahat. Jangan lupa berdoa.
ya, berdua masing-masing.